Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabarnya, sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita sama-sama anak-anakku kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini atas segala nikmatnya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk mempelajari pelajaran KKA. KKA itu adalah kode dan kecerdasan artifisial. Ya, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari KKA. Nah, ini adalah pertemuan yang kelima ya di tentang tema kecerdasan artifisial KA generatif gitu ya. Salat salam sama-sama kita panjatkan kepada Baginda Allah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum dimulai pembelajaran kita, tolong salah satu dari siswa oleh ketua kelas ya, dari ketua kelasnya silahkan pimpin berdoa sebelum kita belajar. Silakan. Siapkan sebelum kita belajar, mari kita berdoa dari mulai. Sebelumnya kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, pada pekan kali ini kita akan mempelajari bahwa kecerdasan artifisial ini atau AI ini bisa membuat atau bisa mengenerate dalam bahasa Inggris sebuah konten yang baru hanya dengan modal menginputkan teks saja, teman-teman. Sudah, ini kita pelajaran hari ini ya. Kecerdasan artifisial generatif. Kita akan mempelajari manfaat dari KA ini, kemudian resikonya, dan juga etika-etikanya ya. Nah, Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami konsep dasar KA generatif. Kita akan melihat nanti video ya seperti apa konsep dasarnya. Kemudian juga nanti akan mampu kalian itu diharapkan menjelaskan manfaat KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian diharapkan bisa mengidentifikasi resiko dan juga etika penggunaan KA atau kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir diharapkan kalian mampu menerapkan KA generatif untuk karya sederhana. Gimana, sudah siap untuk belajar ini? Ya. Ini kayaknya belum
ice breaking dulu ya. Kita akan melakukan tepuk cinta. Nah, sudah tahu belum tepuk cinta? Belum ya. Kita harus saling mencintai guys, sesama manusia, bukan hanya mencintai pacar gitu ya. Sebagai manusia saling menghargai, menghormati, menyayangi, ya bukti kasih kita. Salah satunya kita akan melakukan tepuk cinta. Nah, caranya ada 3 tepuk ya. Bapak perhatikan dulu ya. Tepuk cinta, cinta kecil. Nah, 2 jari telunjuk dan jari jempol, cinta kecil. Kemudian tepuk lagi, cinta sedang. Nah, kayak gini cinta sedang. Cinta besar, kayak 2 tangan. Tepuk lagi, cinta kamu di sebelah kanan. Kemudian yang sebelah lagi tangan sebelah kiri, begitu ya. Jadi harus berpasangan. Ya, sudah paham ya petunjuknya? Coba kita tepuk cinta bersama-sama. Yang semangat, siap? Ya. Baik, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, tangan pada semua. Jadi teman-teman, anak-anakku, maksud cinta kamu di sini bukan cinta laki-laki ke perempuan saja, ke pacar saja ya. Justru kita sesama manusia itu harus saling mencintai, menghargai, menyayangi ya. Karena apalagi kata Islam dan agama kita sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Itu teman-teman tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan ya. Ini ada foto siapa ya? Foto Pak Ade ya, betul ya? Oh, bereditan. Nah, ini juga ini. Bapak sedang di lift ya, yang sangat tinggi, lantai 30. Itu baru lantai 1. Nah, menurut kalian ini apakah gambar asli atau editan Bapak? Editan. Yakin editan? Yakin. Tahu dari mana? Itu kan asli Bapak di kacamata hidung gitu ya. Coba ada nggak ciri-cirinya yang menunjukkan editan? Burung Pak, belakangnya burung. Oh, belakangnya burung. Terus apa lagi? Tapi hampir mirip ya, kalau belakangnya burung, ada kan si kamera tuh yang bisa fokus ke depan. Nah, ternyata ini hampir mirip ya. Cik mirip deh, asli apa bukan? Bisa dibedakan? Bukan ya, tetapnya cina irating Pak Andi ke kanalip gitu. Nah, kalau ini Bapak lagi di Jepang nih, lagi membawa kasih kuntum bunga mawar untuk istri Bapak tercinta. Menurut kalian ini asli atau AI? Tahu dari mana? Mungkin atau tidak? Hampir tidak mungkin begitu ya, karena irating kapan Pak Andi ke Jepang gitu, belum ada kabar. Kalau dari segi situasi kondisinya saya kontak. Tapi kalau dari segi gambar, ini teman-teman mirip dengan asli atau tidak? Jadi hampir sempurna ya. Nah teman-teman, ini adalah betul kalian sudah bisa menebak ya. Ini buatan AI. Bapak mengeditnya sendiri gitu ya, buatan AI. Padahal Bapak belum pernah difoto pose kayak gini ya. Itu keren banget ya Bapak. Bapak juga belum pernah pergi ke Jepang membawa serangkai bunga kayak itu, belum pernah. Nah, luar biasa sekali ya teknologi AI saat ini mampu menciptakan gambar yang hampir real, nyata, betul ya. Nah, lihat lagi foto yang berikutnya. Nah, ini ada miniatur patung Bapak. Nah, teman-teman, itu juga hasil buatan AI. Nah, ini juga Bapak dan istri Bapak sedang nikah. Ini seolah-olah adalah gambar kartun, betul ya? Nah, teman-teman, Bapak juga kasih sampaikan ini juga buatan AI, bukan buatan Bapak sendiri. Gimana? Tertarik untuk belajar AI? Tertarik. Ingin buat gambar-gambar seperti ini? Ya. Mudah teman-teman, cukup dengan mengetikkan perintah ke dalam AI. Nah, perintah tersebut ini yang kemudian dinamakan dengan prompt. Apa namanya? Prompt. Sekali lagi apa namanya? Prompt. Betul, prompt. Nah, apa itu KA generatif? Ini dalam bahasa Indonesia, AI itu adalah KA, kecerdasan artifisial. Dalam bahasa Inggris, AI, artificial intelligence. Nah,
Nah teman-teman, AI itu tadi adalah artificial intelligence dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia namanya adalah KA atau kecerdasan artifisial. Nah ini ada kepanjangan ini KA generatif. Nah apa itu KA generatif? Silakan dibaca oleh satu siswa. Bapak ingin salwa, silakan dibaca dong. Generatif adalah salah satu contoh dari kecerdasan artifisial Ya. yang menghasilkan menciptakan konten baru seperti teks, gambar, audio, atau video berdasarkan pola data yang telah dipilih pada hari ini. Ya, terima kasih. Salwa teman baca salwa. Nah, betul ya teman-teman. Seperti yang saya Salwa bilang tadi, jadi KA itu ini cabang dari kecerdasan artifisial atau AI. KA ya. Yang kemudian dia mampu menghasilkan konten baru. Nah, ada beberapa konten teks, konten gambar, audio, atau bahkan video. Hanya dengan apa? Hanya dengan data yang telah kita ketikkan, hanya dengan tulisan yang telah kita masukkan. Ini alurnya, ada input. Ketik, kita pengen apa? Pengen poster, pengen video seperti yang tadi Bapak ya. Kemudian akan diproses oleh kecerdasan artifisial generatif. Nah, kemudian nanti akan muncul hasilnya ya di proses output. Ya, seperti apa penjelasan yang lebih detailnya? Bapak punya video tentang pengertian KA generatif. Kita akan saksikan bersama-sama video. Apa sebenarnya itu generative AI? Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generative AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generative AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generative AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan tergantung pada baik kualitas data yang digunakan maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generative AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan prompt yang bermakna dan menggunakannya dengan bijaksana. Generative AI memiliki potensi yang sangat besar dan bisa membantu kita dalam banyak cara, seperti menjadi partner menulis atau belajar. Namun, AI seharusnya melakukan pekerjaan berat dan manusia harus bertanggung jawab atas fakta-faktanya. Ya, itu tadi bedanya teman-teman. Jadi kualitas output AI itu dipengaruhi oleh seberapa bagus kita membuat prompt-nya. Jadi prompt itu adalah perintah untuk kemudian si AI ini bisa melaksanakannya gitu ya. Dilaksanakan dengan bikin video dibikinkan oleh AI, bikinkan gambar dibikinkan. Nah ini contoh penerapannya teman-teman, contoh penerapan KA generatif atau AI generatif ya. Ada beberapa jenis KA generatif itu, si KA itu bisa membuat teks gitu ya. Ini bisa menghasilkan teks berdasarkan input yang dimasukkan. Contoh aplikasinya menggunakan ChatGPT, bisa pakai Bard, bisa pakai Claude. Ada yang sudah pernah pakai ChatGPT? Pernah ya. Berapa kali kalian memakai ChatGPT sehari? 10 kali. Lebih, Pak. Oh lebih ya. Ada yang sering curhat di ChatGPT katanya Pak. Sahaja kabarnya. Kemudian ini ChatGPT ini teman-teman ternyata adalah KA generatif yang menghasilkan
menggunakan teks saja. Jadi ketika kita pengen curhat atau menanyakan sesuatu, si ChatGPT ini bisa menghasilkan jawaban-jawaban yang kita harapkan tentunya. Contohnya tadi ya, ada yang pakai curhat, ada yang bisa membuat cerita, bisa membuat artikel, bisa membuat juga materi-materi pelajaran. Kemudian KA generatif yang berikutnya adalah KA generatif gambar. Jadi saya ini bisa memproduksi gambar yang apapun itu gambarnya, seperti yang kita inputkan di gambarnya. Seperti yang tadi Bapak tadi ya, ini Bapak menggunakan KA generatif gambar. Nah, contohnya aplikasinya ada Gage, Midjourney, ada Canva AI. Nah, KA generatif ini bisa diimplementasikan untuk membuat poster sekolah, juga untuk membuat logo, bisa membuat ilustrasi-ilustrasi pelajaran gitu ya, membuat mind mapping, membuat kotak konsep, membuat grafik chart, itu bisa menggunakan AI untuk gambar ya. Kemudian bisa juga membuat audio, bisa membuat video, bisa membuat animasi, dan juga bisa membuat multimodal. Multimodal itu gabungan antara teks, kemudian gambar, suara sekaligus. Begitu teman-teman. Nah ini ilustrasinya. Tadi ada input, masukkan, kemudian diproses, kemudian keluar. Ini contoh masukannya. Gambarkan kucing berbulu merah yang sedang marah. Cukup mengetikkan terus, gitu. Kemudian diproses, nah akan muncul gambar seperti yang diperintahkan oleh kita. Begitu pun ketika kita ingin membuat puisi ya, bagi kalian yang gemar membuat puisi cantik, romantis, buat ibu, buat ayah kalian atau saudara kalian, jangan ke pacar gitu. Ini misalnya AI ini bisa buatkan puisi pendek tentang apa? Tentang kucing dan anjing gitu ya. Ini diproses gitu ya oleh KA generatif pembuat teks. Kemudian contoh keluarnya muncul. Sahabat berbeda. Kucing melompat dengan anggun, anjing berlari penuh seruan. Satu tenang di sudut terang, satu riang dengan ekor melayang. Walau berbeda, tak bertengkar, bermain bersama di bawah senja. Persahabatan tak kenal lupa, hanya hati yang saling percaya. Oh, luar biasa ya. Terkenal dong. Nah, manfaatnya apa? Boleh dibaca oleh Teteh Irma, manfaat KA generatif? Apa ya? Pekerjaan kreatif lebih cepat, Ya. membuka ide baru, brainstorming, Betul. mempermudah belajar dan latihan, Betul. memberi solusi inovatif di berbagai bidang. Betul sekali. Ini di berbagai bidang. Nah, tapi teman-teman ada risikonya ya. Ada risikonya. Yang pertama potensi plagiarisme. Kemudian juga ada konten deepfake yang menyesatkan. Kalian pernah lihat video-video hoax? Kemarin ya ada video hoax yang buatan AI. Itu yang sempat viral, yaitu dari video Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani yang katanya mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Sangat jahat sekali ya yang membuatnya. Itu ternyata setelah dipelajari teman-teman, setelah diamati, ternyata itu bukan video asli, bukan ucapan asli dari Ibu Sri Mulyani. Itu adalah hoax, kabar palsu gitu, berita bohong. Ibu Sri Mulyani gak pernah berkata itu. Itu adalah murni buatan AI. Itu yang disebut dengan deepfake. Kemudian juga bisa mengakibatkan ketergantungan teknologi. Jadi kan karena sudah ada teknologi, kita bergantung, lupa gitu bahwa kita itu harus belajar. Oh ya, gak usah melukis bisa AI. Jadi seolah bertergantung pada teknologi. Gitu ya resiko. Nah di samping resiko makanya kita tetap memperhatikan etika penggunaan KA. Ada etikanya ya. Kita jangan sampai kemudian tergantung pada teknologi. Jangan sampai mengedit foto orang lain dijadikan video yang seolah mengucapkan apa yang tidak diucapkan oleh orang tersebut. Berbahaya sekali. Ini etikanya. Etikanya yang pertama apa? Kang Ali baca. Gunakan untuk belajar dan bukan mencontek. Iya betul sekali. Gunakan untuk belajar. Jangan gunakan untuk mencontek. Ada yang mau mencontek pakai ayo kita. Saha. Arif. Tapi Oh enggak ya. Jadi gunakan untuk belajar etikanya.
jangan mencontek. Kemudian juga kita harus yang kedua apa? Kang Fahmi, apa Fahmi? Cantumkan sumber bila menggunakan karya alat. Oke. Cantumkan sumbernya. Jadi harus mencantumkan sumbernya seperti apa? Seperti apa mencantumkan sumber? Itu harus ada di bawahnya itu tulisan buatan AI, buatan KA. Teman-teman, yang ketiga adalah Putra, kelihatan di sana? Apa? Jangan sebarkan hoax atau konten generatif. Dari belakang sana ya, tulisannya kecil, nggak apa-apa. Itu adalah yang ketiga, jangan menyebarkan hoax. Ingat, AI adalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Alat bantu saja. Seperti kita di kebun, kita ingin meratakan tanaman, ada alat bantunya, pakai cangkul, itu hanya alat saja ya. Kita ingin mengambil air, gitu, sudah ada alat pompa air, kayak gitu. Jadi itu hanya alat ya, bukan pengganti manusia. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Sudah paham? Alhamdulillah. Dan begitulah etika penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi ingat, yang terakhir AI itu adalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Oke. Kita melakukan aktivitas yang berikutnya adalah kita akan bekerja secara berkelompok. Teman-teman sudah tahu belum? Di sekolah kita punya produk yang namanya madu Gunung Cikuray. Nah, sudah tahu ya? Madu apa? Gunung Cikuray. Madu Gunung Cikuray. Sama dengan nama sekolah kita, SMP IT Asalam Gunung Cikuray. Madu Gunung Cikuray. Nah, teman-teman, madu Gunung Cikuray ini kita akan membuat promosinya ya. Yang tadi AI itu kan ada beberapa jenis, ada untuk teks, gambar, video, musik, dan seterusnya. Nah, ini kalian akan berbeda dalam 4 kelompok. Seperti biasa kita sudah duduk secara berkelompok ya. Sudah berapa kelompok ini? Coba hitung. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah berkelompok yang jelas. Kita akan membuat konten promosi produk dengan bantuan KA generatif. Gitu ya, aktivitas kali ini. Kemudian produk yang dipromosikannya apa? Adalah produk sekolah kita, Yayasan Asalam Gunung Cikuray, itu madu Gunung Cikuray. Nah, ingat etikanya, sertakan keterangan bahwa karya yang dibuat itu adalah bantuan KA, bantuan AI. Jangan sampai tidak disertakan ya, ingat etikanya. Kemudian juga jangan menyalin karya orang lain tanpa izin. Kemudian juga hasil harus tetap disunting agar sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Satu akan membuat AI poster digital dari AI. Tadi kita sudah bisa. Kemudian kelompok kedua akan membuat tentang teks promosi iklan. Jadi buat teksnya. Kelompok 3 akan membuat video produk, video ya. Kemudian 4 akan membuat audio promosi. Ya anak-anakku, jangan lupa gunakan prompt atau perintah yang sangat jelas, yang sangat rinci ya, sangat detail, biar hasil kualitasnya semakin bagus ya. Nah, untuk AI video ini perlu ada lebih deskripsi lagi dari segi detiknya ya. 10 detik pertama misalnya tampilkan video lebah yang sedang mengambil madu gitu. 10 detik berikutnya, jadi nanti si AI akan memahaminya dengan perpindahan gambar. Semua kasih produk dari kesehatan
animasi 2D, realistis, dan fresh. Warna cerah, pegunungan hijau, langit biru, bunga warna-warni, gambar lucu dan ekspresif. Alur, voice over logic, bahasa Indonesia, suara perempuan lembut, opening 5-10. Buat deskripsi produk kita dan sangat inti dari produk mandu gunung Cikuray. Mandu murni 100% dari gunung Cikuray. Soroti manfaat kesehatannya, kualitas baik. Ya, waktunya habis teman-teman. Gimana semuanya sudah selesai? Alhamdulillah ya. Sudah ada konten output dari AI-nya, sudah ada? Oke ya. Baik, kalau sudah selesai setiap kelompoknya, aktivitas kita selanjutnya adalah presentasi hasil dari kerja kelompok kalian ya. Tapi sebelum presentasi, kita untuk membakar semangat kita akan melakukan tari yang sangat viral ya, sampai viralnya itu ke dunia internasional teman-teman. Ini namanya adalah tari pacu jalur ya. Ya, siap semuanya kita tarik pacu jalur. Ya, Bapak ingin satu relawan yang akan memimpin tari pacu jalur kita. Siapa yang mau? Coba angkat tangan relawan yang mau. Oh, Ipa mau? Oke, silakan. Nah, Ipa di depan. Kita tepuk tangan dulu buat. Ya, cut. Ayo teman-teman, ikuti gerakan saya melakukan tari pacu jalur. Semuanya berdiri. Ya, berdiri semuanya silakan. Ya, gimana sudah semangat setelah tari pacu jalur? Semangat ya. Tari pacu jalur itu adalah tari yang viral dari anak Indonesia. Ini banyak ditiru oleh dunia teman-teman. Artis-artis dunia juga banyak meniru ya. Ya teman-teman, kita selanjutnya anak-anakku akan melakukan presentasi ya setiap kelompok. Setiap kelompok ini nanti boleh perwakilan ke depan untuk mempresentasikan karyanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster promosi Mandu Gunung Cikuray. Anggotanya Ripa, Sawa, Naila, dan Ajuna. Platform yang kami gunakan untuk membuat poster ini adalah ChatGPT dan Grok AI. Prompt yang kami masukkan untuk membuat poster ini yaitu buatkan desain poster promosi produk kesehatan dengan gaya visual 3D. Tampilan cerah, segar, modern, melatar belakang pegunungan hijau, langit biru, bunga warna-warni di tengah ada botol madu berlabel elegan warna gold dan hitam bertuliskan Mandu Gunung Cikuray. Berikut adalah poster hasil generatifnya. Silahkan bila ada yang berkomentar. Kalau cukup, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan teks promosi Mandu Gunung Cikuray. Anggotanya Putra, Fajar, Fahmi, dan Ahmad. Platform yang kami gunakan untuk membuat teks promosi ini adalah ChatGPT. Kemudian prompt yang kami masukkan untuk membuat poster ini yaitu buat deskripsi produk Mandu Gunung Cikuray. Mandu murni 100% dari lereng Gunung Cikuray.
seperti manfaat kesehatannya, kualitas baik, dan kemurnian alami tanpa campuran. Berikut adalah teks deskripsi hasil generatifnya. Tiap menit. Apabila ada yang berkomentar, silakan. Cukup. Cukup. Oke, cukup, silakan ditutup ya. Jadi teman-teman, tadi teks ini bisa dipakai untuk mempromosikan produk secara online. Misalnya di e-commerce, tahu e-commerce ya? Seperti ini ada Shopee, Bilibili, Tokopedia. Nah, nanti ketika ditampilkan fotonya yang dari kelompok 1, posternya ditampilkan, gitu ya. Kemudian dimasukkan deskripsi produknya yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Ya, begitu teman-teman tentang promosi madu Gunung Cikuray oleh 2 kelompok ya. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Kelompok 3 adalah promosi videonya ya, teman-teman. Gimana kelompok 3 sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 3 akan presentasi video promosi madu Gunung Cikuray. Anggota Irma, Adi Farizal, Embun, dan Siti. Platform yang kami gunakan untuk membuat video promosi ini adalah Bibit AI. Berikut form yang kami masukkan. Gunakan video promosi madu Gunung Cikuray. Durasi 55 detik, gaya animasi 2D, realistik dan fresh. Warna cerah, pegunungan hijau, langit biru, bunga warna-warni lebah lucu dan ekspresif. Alan voice over, wajib bahasa Indonesia, suara perempuan lembut. Opening 0 sampai 10 S. Ya. Matahari terbit, burung berterbangan, lebah keluar sarang. VO dari lereng Gunung Cikuray, sejuk dan alami, musik lembut. Berikut adalah video hasil dari generatif AI. Lereng Gunung Cikuray yang sejuk dan alami, lebah-lebah bekerja mengumpulkan sari bunga terbaik, 100% murni tanpa campuran, kaya manfaat kesehatan. Inilah madu Gunung Cikuray, pilihan tepat untuk keluarga. Nikmati kemurnian alam dalam tiap tetes. Sehat alami, energi murni, segera dapatkan sekarang juga. Silakan apabila ada yang berkomentar. Tidak. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 3 yang sudah membuat karya videonya dari AI ya. Tadi bagus sekali si video. Dari lereng Gunung Cikuray yang sejuk dan alami, lebah-lebah bekerja mengumpulkan sari bunga terbaik. Tuh, ada lebah-lebah gitu ya, ada Gunung Cikuraynya juga di belakang. Ini sudah sesuai dengan deskripsi, sudah sesuai dengan prompt yang diketik oleh teman-teman dari kelompok 3 ya. Sekali kita tekan untuk kelompok 3. Ya, teman-teman, untuk yang selanjutnya ini kita sudah selesai ya, dari awal sampai akhir kelompok kita. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah melakukan presentasi, maka ini juga menandai berakhir sudah dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oleh karena itu teman-teman ingat bahwa si AI ini adalah alat bantu untuk kita gunakan gitu ya, sesuai fungsinya gitu. Jangan sampai disalahgunakan yang menyebar hoax gitu ya. Gunakan salah satunya tadi untuk membuat promosi produk sekolah kita atau juga promosi yang lainnya gitu. Atau bisa juga video-video yang lainnya atau poster-poster yang lain gitu, sesuai kebutuhan kita. Jadi jangan sampai digunakan untuk menyebarkan konten hoax atau juga konten yang negatif. Oke, ya terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Semoga lancar terus, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Dan karena ini adalah pelajaran terakhir, tolong dipimpin untuk berdoa ketua kelas. Silakan. Saat sebelum kita pulang kita berdoa, mulai.
Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Amin.